Oke, ini adalah kelanjutan dari novel Player Will Return After 10,000 Years. Setelah berteriak memanggil nama Balrog, Kang Wu juga berkata, "Dasar bodoh, bukankah sudah kubilang berkali-kali untuk tidak melakukan hal bodoh seperti mencoba untuk bunuh diri saat hal buruk terjadi? Tunggulah beberapa menit dan semuanya akan berakhir." Mendengar perkataan tersebut, Balrog pun menanggapinya, Raja Iblis, tapi..." Lalu Kang Wu kembali berkata, "Sejak kapan kau berani menjawab perkataanku dengan kata tapi?" Dan Balrog pun meminta maaf. Saat ini yang bisa ia lakukan hanyalah menahan sedikit tenaganya agar tidak terlalu melukai Kang Wu. Begitu juga dengan Kang Wu, ia juga tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya karena bisa melukai Balrog. Ya, keduanya kembali bertempur hingga setelah beberapa saat setelahnya, Kekang yang mengendalikan Balrog pun sepenuhnya menghilang. Selanjutnya ia pun berlutut, menjedotkan kepalanya ke bumi lalu berkata, "Raja Iblis, maafkan aku. Aku telah melakukan dosa besar." Tentunya setiap orang yang melihat hal tersebut nampak sangat terkejut. Kim Si-hoon berkata Hyung Nim dan orang-orang lainnya juga bertanya, "Kang Wu, apa yang sebenarnya terjadi?" Ya, setiap kali ada hal yang berhubungan dengan neraka, Kang Wu selalu saja berbohong. Alasannya karena tidak ada siapapun yang mengerti kondisi neraka sesungguhnya. Tapi semua itu berubah tak kala nama Satan muncul. Ia mulai mengarang kebohongan demi kebohongan hingga pada akhirnya nampaknya akan sulit untuk membuat kebohongan yang lebih besar tak kala Balrog muncul dan mengetahui jati diri aslinya. Jadi satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menjelaskan semuanya. Lalu Kang Wu pun berkata, "Baiklah, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Sebenarnya aku adalah Raja Iblis di neraka lingkaran 9. Lebih tepatnya, akulah sang Raja Iblis." Tentunya itu adalah fakta yang sangat mengejutkan. Mereka adalah orang-orang yang sangat mempercayai Kang Wu. Saking syoknya, Gaia bahkan sampai gemetar dan mundur beberapa langkah menggunakan kursi rodanya. Lalu beberapa anggota Guardian sampai mengangkat senjata ke arah Kang Wu. Tentunya itu adalah tindakan yang sudah bisa diprediksi oleh Kang Wu. Lalu Kang Wu pun kembali berkata, "Aku meminta maaf karena tidak bisa menjelaskannya lebih awal. Tapi aku tidak memiliki niat untuk membohongi kalian semua." Lalu Gaia pun langsung menanggapinya karena sulit mempercayai perkataan Kang Wu. Ia bertanya, "Tunggu, Tuan Kang Wu adalah manusia, jadi bagaimana bisa manusia menjadi Raja Iblis? Lalu apa maksud semuanya berubah setelah Satan melakukan pemberontakan?" Kang Wu pun kembali menjelaskan itu adalah cerita yang panjang. Tepatnya 5 tahun yang lalu saat bencana dan Gate muncul. Entah bagaimana aku diserap dan masuk ke dalam neraka. Apakah itu kebetulan atau disengaja? Aku juga tidak tahu. Saat itu aku hanyalah manusia biasa dan bukannya player. Jadi aku melakukan berbagai macam cara untuk bisa bertahan hidup dan perlahan energi iblis mulai memasuki tubuhku. Tentunya setiap orang sudah menyadari siapapun yang mengkonsumsi energi iblis tidak akan pernah bisa menjadi manusia seutuhnya lagi. Dan itu juga yang mereka tanyakan kepada Kang Wu. Lalu Kang Wu juga tidak bisa membantah bahwa dirinya saat ini adalah iblis. Tapi Kang Wu juga menjelaskan bahwa semua itu ia lakukan hanya untuk bisa bertahan hidup
hidup. Dan itu juga bukanlah waktu yang pendek. Yongju yang penasaran pun bertanya, tapi bukankah baru 5 tahun sejak Gate awal muncul? Kangwoo menjelaskan, ya memang baru 5 tahun, tapi di neraka itu memiliki waktu yang sangat-sangat berbeda. Yongju kembali bertanya, memangnya sudah berapa lama kau terkurung di neraka? Kangwoo pun menjawab, kurang lebih 10.000 tahun. Mendengar kata 10.000 tentunya membuat semua orang terkejut. Barlock menambahkan bahwa apa yang dikatakan oleh Raja Iblis benar. Tapi Kangwoo berkata, Barlock diamlah. Dan Barlock pun terdiam. Tentunya perkataan Barlock sangat membantu penjelasan Kangwoo. Tapi sangat sulit dipercayai bahwa Kangwoo bertahan di dalam neraka 10.000 tahun. Tentunya Kangwoo mulai berhati-hati setelah menjelaskan beberapa hal, karena walaupun 99% itu adalah kebenaran, tapi Kangwoo menambahkan 1% kebohongan. Ia juga tidak berani melebih-lebihkan ceritanya agar tidak dicurigai. Nah, disinilah beberapa kebohongan mulai dibuat Kangwoo setelah dirinya menjadi Raja Iblis. Archduke Satan beserta para bawahannya melakukan pemberontakan untuk menggulingkan Kangwoo, dan ia juga mengincar bumi. Tentu saja aku pun berusaha untuk menahannya hingga pada akhirnya celah pun terbuat dan ia pun melarikan diri ke bumi beserta para bawahannya. Lalu aku pun mengejarnya dan pada akhirnya aku pun kembali ke bumi. Mendengar penjelasan tersebut, Gaia bertanya, jadi kau melawan Satan untuk melindungi bumi? Kangwoo menjawab, tidak, aku bukanlah seseorang yang memiliki patriotisme tinggi, tapi aku juga merasa tidak nyaman jika seseorang mengincar bumi yang merupakan tanah kelahiranku. Cerita sudah dibuat, kini tinggal melihat bagaimana respon mereka. Dan jalan terbaik adalah mempengaruhi seseorang agar orang lainnya ikut terpengaruh. Oleh sebab itulah, menggunakan kemampuan subordinasi, Kangwoo mulai mengendalikan Kim Si-hoon. Dan Kim Si-hoon pun berkata, aku percaya kepada Hyung Nim. Gaia menanggapinya, Tuan Kim Si-hoon. Lalu Kim Si-hoon menjelaskan, Nona Gaia, coba pikirkan baik-baik. Jika Kangwoo bersekutu dengan para iblis itu, untuk apa ia bekerja dengan sangat keras saat melawan para iblis? Walaupun penjelasan Kim Si-hoon masuk akal, tapi Gaia masih terlihat ragu hingga pada akhirnya seorang lainnya berkata, aku percaya Tuan Kangwoo, itu adalah Hansol. Awalnya Hansol menganggap Kangwoo aneh saat ia sangat menyukai rebusan kimchi. Tapi setelah mendengarkan ceritanya, akhirnya Hansol pun paham kenapa Kangwoo terlihat seperti itu. Siapa yang tidak merasa kesepian dan hampa jika terkurung di suatu tempat sampai 10.000 tahun, apalagi jika itu neraka? Walaupun Hansol tidak tahu seperti apa neraka, tapi Hansol bisa melihat kesedihan dan kesendirian yang ada di mata Kangwoo saat pertama kali bertemu dengannya. Tidak hanya itu, Hansol bahkan sampai meneteskan air mata dan itu benar-benar mempengaruhi setiap orang. Lalu Kangwoo pun menanggapinya, tidak Hansol, setelah bertemu denganmu aku sudah tidak merasa kesepian lagi, tapi walau bagaimanapun aku sudah menipu kalian semua. Kangwoo pun melepaskan topeng guardian dan menyerahkannya kepada Gaia. Ia berkata bahwa mulai saat ini ia akan mengundurkan diri dari guardian. Itu adalah hal yang mengejutkan. Bahkan reaksi Kim Si-hoon terlihat sangat berlebihan walaupun kekuatan subordinasi sudah dilepaskan. Lalu Yongju juga berkata, dasar bajingan, apakah kau lupa sudah banyak sekali yang aku investasikan kepadamu? Kini semua mata tertuju kepada Gaia. Mereka ingin tahu bagaimana tanggapannya. Gaia juga masih bingung dengan pilihan apa yang akan ia buat. Lalu ia pun menenangkan dirinya dan berkata,
berkata, "Bisakah aku mempercayai Tuan Kangwu?" Tapi ia pun mulai terfikir berapa banyak yang telah Kangwu berikan kepada Guardian. Mulai dari kejadian Alex, Reynald, serangan Satan di tempat penyimpanan, dan beberapa kejadian lainnya. Dan bisa dipastikan Kangwu sangat membantu Guardian. Oleh sebab itulah Gaia pun memutuskan. Ia kembali berkata, "Tidak, aku harus mempercayai Tuan Kangwu, terlepas apakah Anda iblis atau bukan. Dan aku juga yakin ada alasan kenapa Dewa Tyrion memilihmu. Oleh sebab itulah Tuan Kangwu, tolong kembalilah menjadi Guardian karena kami sangat membutuhkanmu." Lalu Gaia pun kembali menyerahkan topeng Guardian kepada Kangwu. Setelahnya, Kangwu pun mengeluarkan aura energi iblis dan saat keluar itu berubah menjadi cahaya keemasan. Kangwu juga berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menyelamatkan dunia bersama para Guardian." Saat itulah Kangwu mulai dikenal sebagai prajurit cahaya karena walaupun memiliki tubuh iblis, tapi itu tidak mencegah cahaya menyelimuti tubuhnya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.